Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini saya panjenengan semua bisa hadir di bulan Ramadan di subuh dan di majelis ilmu ini. Moga-moga seluruh amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, insya Allah di materi-materi bulan-bulan berikutnya nanti kita akan membahas serial mental health dalam Islam, ya, serial tentang kesehatan mental dalam Islam yang kita nanti akan bahas, ya, mulai dari awal sampai cara untuk mewujudkan mental yang sehat. Moga-moga Allah memberikan kekuatan bagi kita semua untuk bisa hadir dan bisa mendapatkan ilmu bermanfaat yang diberikan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, tentang pembahasan mental sehat, ya, dalam Islam, paling tidak ada dua alasan kenapa pembahasan mental sehat ini penting, ya, bagi kita semua. Yang pertama, karena Al-Quran sendiri memberikan jaminan ketika orang itu melakukan proses untuk membuat mentalnya semakin sehat, yaitu mentalnya atau jiwanya semakin bersih, jiwanya semakin sehat, jiwanya semakin kuat, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dia menjadi orang yang sukses. Disebutkan di dalam surat Asy-Syam, qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflaha, sukses dunia akhirat bagi mereka yang zakaha, mau membersihkan jiwanya. Ya, tafsir yang lain mengatakan mampu untuk menyempurnakan jiwanya. Karena jiwanya dikelola sampai menjadi sehat. Awalnya jiwanya maridun, sakit, tapi dibersihkan dari sakitnya sampai menjadi jiwa yang sehat. Ya, kalau menurut urutan Quran, nafsu yang paling rendah namanya nafsu amarah, keluar buruk saja, ya, reaktif, spontan elek, reaktif elek, nafsu amarah. Lalu dia berusaha untuk memprosesnya, naik menjadi nafsul lawamah, nafsu yang untuk mengoreksi dirinya. Aku lapo yo, kok nesu ya, aku kok sensitif panai, aku kok khawatir anai. Nah, dievaluasi kesalahannya apa, kekurangannya apa, lalu buat program namanya nafsul lawamah. Tahu kelemahan dirinya, tahu kekurangan dirinya, tahu keburukan dirinya, tahu sering jatuhnya di bagian mana dia. Aku lemahku kok nek urusan donya yo. Sing situ aku lemahku kok urusan wong wedok yo. Sing situ aku lemahku kok urusan kekuasaan yo. Nggih Pak nggih, benten-benten tiyang Pak nggih. Ya, ibaratnya gawane ku beda-beda ngono Pak. Gitu. Dia proses sampai menjadi nafsul mutmainnah. Itu namanya berarti dia qad aflaha man zakka, sukses dunia akhirat orang yang menyempurnakan jiwanya. Maka pembahasan mental sehat menjadi penting bagi mereka yang pengen sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Bapak Ibu, jenengan pengen bahagia dunia tok napa sak akhirate? Sak karo-karo nggih. Berarti dongane aliran sapu jagat nggih. Oh nggih pun sami kali kula nggih, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya apa ketemu donya ya endinge hasanah, baik dan bahagia, ketemu akhirat ya jadinya baik dan bahagia. Nggih. Itu pertama, nggih. Sudah muncul Pak di situ. Oh nggih. Bentar. Berarti harus disetting dari sini. Oh ini Pak. Ini sudah muncul. Oh.
Biasanya kabelnya nih. Oh, ini kita yang dicobakan apa tadi? Nggih, napa dereng dicobakan pripun? Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih, sebentar nggih, mboten napa-napa, nggih. Ini termasuk ujian mental sehat, Pak. Ya. Nggih. Nek tenang, sabar, terkendali ya berarti sehat. Nggih. Sampun nggih, belum on ternyata niki nggih. Nggih, itu kalau dalam menyelesaikan masalah, Pak. Orang itu ngelek cabang itu tapi nggak ngelek sumber yo gak ketemu gitu. Kan iki mau utek-utek sing cabang, Pak. Yang output luaran, padahal sing masalah daleman nih, Pak. Gorong dicopno gitu. Nah, ini termasuk contoh mental sehat, Pak. Nek jiwane gak sehat ngono ya wajahe ngono surem ngono modele. Niki ada hubungannya, Pak, sama materi meskipun kejadian ngeten niki enten pelajaran nih. Nah, kita lanjutkan nggih. Jadi tadi saya sudah sebutkan kenapa kok pembahasan mental sehat ini penting, karena ini urusannya kesuksesan kita, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Karena Quran itu menjamin nek bener-bener mentalmu sehat, menyempurnakan jiwamu terus, awakmu bahagia. Karena beda wong sing gak menyempurnakan jiwanya sama orang yang menyempurnakan jiwanya. Ngapunten, orang ku nek nesuan tapi gak berubah-berubah, terus gak nggawe program gimana caranya gak nesuan, itu kira-kira uripe ku diadoi uang apa dicedeki uang, Pak? Diadoi. Ngira Pak Ki. Umpama itu kalau ngatur urusannya sering beres apa sering berantakan? Berantakan. Wong ngatur urusan itu kudu jernih. Nah, ini wong murang-muringan, kira-kira pikirannya jernih apa ruwet? Ruwet gitu. Nah, itu maksudnya para jamaah sekalian ya. Kalau orang itu nanti fokus menyempurnakan jiwanya, menjadikan mentalnya sehat, garansinya adalah sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Nah, itu bahasanya dalam Al-Qur'an namanya al-falah. Al-falah itu bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Makanya kalau panggilan sholat itu panggilan hayyalal apa, Pak? Hayyalal falah. Kenapa? Karena sholat itu juga membentuk mental yang sehat. Karena buahnya sholat itu disalam, assalamualaikum. Omongannya, tindakannya menyelamatkan orang, gak nggarai nyakiti wong. Berarti kira-kira orangnya itu tenang, terkendali apa Pak, sensitif terus reaktif? Tenang, terkendali. Omong sak ngomong ku mesti enak. Wong delok bojone luwe gak diomongi gembrot kok. Tapi montok. Lain loh, Pak, gembrot sama montok. Nek gembrot kan rada mbleber. Ya nek montok ya ketok gede tapi kan rada metekel. Ya tapi ya rada padha jane, padha gedene gitu. Tapi nek pilihan kata kan beda. Bojone ireng tapi debet disebut manis, gitu kan? Gitu Pak Ki. Manis karo ireng itu padha napa mboten? Ya beda kelir ya gitu. Betul Pak Ki? Nah, itu kalau kemudian orang itu jiwanya bagus, itu milih kata saja itu punya kesan. Kesannya tetap baik. Betul Pak nggih? Nah, ini nggih, sukses dunia akhirat. Yang kedua, kalau jenengan nanti fokus mentalnya dibuat sehat terus, jiwanya diperbaiki terus, digaransi nasib jenengan berubah. Sing biasane bojone gak piro nyedek, saiki nyedek malah takon-takon. Mertua sing biasanya kadang-kadang itu beda-bedakno, saiki beda. Wis gak beda-bedakno meneh, malah sering diceluk karo mertua. Sekalipun mertua mungkin ono sing salah, tapi dia menjawab tetap positif terus, Pak. Walah wis tuwa ya, karaktere ketokane wis mengurat dan mengakar, wangel obah-obahane. Ya wis lah, aku beradaptasi wis. Pokoknya tak ambil barokah ya itu ke wong tua. Wis aku wis macam-macam bodoh, wis pokoknya tak lakoni ngono. Ono omongane sing gak enak ya gak tak lebokno ati ngono. Nek aku rada lara tak dongakno, wong dongakno wong disakiti itu mustajab kok. Nggih, Pak. Nah, akhirnya mertua berubah, Pak. Wong tekniknya itu pakai teknik taiji, mengelola. Bukan menghantam, Pak, tapi mengelola keburukan tapi dijawab dengan kebaikan. Kan ngoten Pak, teng Quran Pak, idfa billati hiyal aksan, responlah keburukan itu dengan sikap yang terbaik. Yang awalnya kalian bermusuhan bisa berubah menjadi teman yang setia. Yang jamin siapa? Quran. Tapi istiqomah apa ora? Kan ngoten Pak nggih. Karena kalau kebaikan istiqomah, keburukan lama kelamaan mimpes. Betul nggak betul? Kaidahnya di Quran, wa in ja'al haqqu
wa zahaqal batil. Pokoknya bener teko, mesti batil hilang, tapi kudu istiqomah. Ojo kadar kadang sadar, kadang kumat. Sadar apike, kumat meneh eleke. Kadar apike, kumat meneh eleke. Yo sing diapi iku bingung, iki ngapiki modus apa tulus sih. Wingi api, saiki mencucu meneh gitu. Iki jane istiqomah apa kadang-kadang baik iki manusia kadang-kadang baik, kadang buruk nggih. Nggih Pak nggih. Nek kadang baik, kadang buruk itu nafsunya lawama. Lawama sik kadang-kadang, tapi kadang elek. Nek nafsu amarah iku elek. Tapi kok ono nafsul mutmainah api ae. Nah nek wis pas api ae Pak, terus meninggal mlebu surga langsung. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wis klutik nek mlebu surga, ora tek mampir gitu. Iki Pak nggih. Nah, itu yang dinamakan apa? Nasibmu berubah itu, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, itu sampai ada kisah ya, kisah di kitabnya para ulama, Pak. Ya, ya kalau dari para ulama itu kan meskipun ini bukan hadis, kalau ulamanya terpercaya kita percaya aja. Ada ulama itu yang diberitahu malaikat kalau nasibnya nanti itu di neraka. Itu. Tapi jawaban beliau apa? Saya ini pokoknya tugasi ibadah, meskipun tulisannya nang neraka gak apa-apa. Pokoknya aku tetap muji karo Gusti Allah. Setelah itu Pak, kemudian beberapa tahun berikutnya ada lagi malaikat datang, wis diubah karo Gusti Allah, ora sida mlebu neraka. Ya. Jarene beliau, aku ya gak peduli aku diubah apa enggak, aku pokok ibadah. Terus beliau tanya, apa sih yang menyebabkan saya dulu itu kok sampai kecatet di ahli neraka? Karena kamu pada saat dipanggil oleh ibumu pura-pura tidur. Ya Allah itu nggak suka, berarti kamu itu tidak berbakti kepada orang tua. Nah, sejak itu para jamaah sekalian, ulama ini kalau ceramah senantiasa mengajak untuk berbakti kepada orang tua. Loh Pak, nih, keren apa mboten Pak cerita ngeten. Nah itu loh Pak, ya itu namanya apa? Hamba yang tulus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki dirinya terus. Nasib-nasib itu diubah karo Gusti Allah. Bondonya, bo akhirat bisa bertambah lebih baik. Dalilnya mana? Surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat nomor 13 ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kalian kalau kamu nggak merubah dirimu dulu. Nasib rezekimu, nasib urusanmu, nasib wong-wong sekitarmu itu berubah. Nih awakmu tambah api. Nih awakmu tambah api punya efek kepada orang lain besar. Wong sabaran, karo wong temperamen itu yang bisa memperbaiki orang tuh yang sabaran apa yang temperamen, Pak? Yang sabaran. Apa mana anak papat terus modelnya macam-macam loh, Pak. Jengkel no. Tapi semakin sabar, semakin ulet, semakin tangguh. Berhasil apa mboten mae, Pak? Oh, berhasil. Tapi coba nek mae ku temperamen, ono sing dijewer, ono sing digepuki, ono sing dilokno, ya petot kabeh anake mari ngono. Gitu. Wong komennya murang-muring terus. Betul apa betul? Nah itu satu di dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, Imam As-Sa'di, penulis kitab tafsir As-Sa'di mengatakan, waman afslaha batinahu aslahallahul akhwal. Barang siapa yang membersihkan atau menyempurnakan atau memperbaiki batinnya, jiwanya, maka Allah akan memperbaiki berbagai keadaannya. Ya apa gak berubah Pak? Dalam urusan dunia kok tambah seret ya. Tapi dia nyeting hatinya, ana indadoni abdibi. Meskipun sing tak tontok seret, tapi aku nyambung kepada zat yang ya besutur rizqa lima yasa, yang bisa melapangkan keadaan. Aku yakin aja nang Gusti Allah. Nek seretnya tambah suwe ini ketokane mendali tambah akeh, bukai tambah akeh. Iku istilahnya iku nek saiki gaji ke-13 Pak, rapelan. Itu nek ditahan-tahan rodok suwe ngono biasanya apa rapelane tambah akeh. Niku berbaik sangka apa berburuk sangka? Berbaik sangka. Tapi kebanyakan orang kan nggak begitu Pak. Loh kok tambah seret iki mati nggih. Enten sing model ngoten. Ya mati tenang. Oh gitu. Wong Nabi juga sudah pernah mengajarkan pada orang Arab Badu yang sakit itu. Diajari nek loro iku aja ngomong elek-elek. Ngomongine lho la baksa tahurun insya
Allah gak kok, malah diulang 4 kali. Saikhun kabir, aku sudah tua, humatafur, panasku semakin tinggi, tasiru ilal kubur, masuk kepadaku kuburan. Wong loro nang wiritane kuburan. Ngono kira-kira balik nang omah apa nang kuburan? Hadisnya itu faidan, maka kamu akan seperti yang kau sangka. Akhirnya Pak, besok paginya masuk kuburan. Ceritanya periwayat hadis itu. Berarti kita dikasih pilihan nggak Pak untuk menentukan emosi kita di sini, sangkaan kita di sini, dikasih pilihan sama Allah Bang nggak? Dikasih. Dan kalau pilihannya baik, indonna khairon, kalau nyangka baik, falahu, kamu akan tak bawa kepada baik. Wa indonna saron, kamu kalau nyangka jelek, terpengaruh keadaan, terus nyangka jelek, maka falahu, kamu juga akan mengarah ke jelek. Berarti Gusti Allah iki apian apa mboten Mbak? Apian Pak, wis dikei bocorane. Pokok ini dunia itu naik turun gak karu-karuan, ojo terpengaruh luaran. Karena luaran itu kenyataan, nggak bisa kamu kendalikan 100%. Yang bisa kamu kendalikan itu dirimu sendiri, yang aku kasih kuasa mutlak untuk memilih. Nek kenyataan ora iso awakmu, memang tak gawe ngono kok. Awakmu cek latihan nyetel awakmu, ojo nyetel wong liya terus. Apunten Mbak, sing sering emosian, iku sing sering nyetel awake apa nyetel wong liya? Wong liya kok ngono sih? Kok suwe yo? Gak berubah-berubah yo. Iku nyetel awake apa nyetel wong liya nek ngomong ngono iku? Nah, ini model nyetel wong liya koyo ngono kira-kira wajahe iku pucet napa mboten? Pak. Nggih napa mboten? Nah, mudah-mudahan kita nanti belajar tekniknya, Pak. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan kendali diri dan tidak disabotase sama kendali kenyataan. Karena kenyataan itu ada bagian takdirnya Allah, Pak. Ibaratnya sampai itu gak duwe kuasa mutlak, harus tahu posisi kene iki peserta takdir. Nah, kenyataan ini lagi diurusi sama panitia takdir. Peserta karo panitia kuat pundi? Panitia kok, misalnya peserta, aku jadi menang iki ngene. Terus panitia memutuskan gak iso menang. Kira-kira sing dadi sing peserta napa panitia? Loh, tetap keputusan panitia. Nah, terus nek wis keputusan panitia niku peserta napa murang-muring, apa nabrak-nabrak apa kedu menang. Ya kedu menang kok, meskipun awakmu nabrak-nabrak loh, tetap keputusan panitia, tidak bisa diubah. Nggih Bang, enten nggih aturan ngoten niku. Keputusan panitia tidak bisa diubah. Katanya pernah 17 Agustusan pengumuman ngono. Nggih. Nggih Pak nggih. Lah itu sama Pak dengan takdir-takdir kenyataan yang menimpa kita gitu. Nggih. Nah, coba ini kita lihat di Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Pak. Ya, tentang kesehatan jiwa di Undang-Undang nomor 18. Okay. Ciri orang yang sehat jiwa itu kalau di undang-undang pertama, ya perasaannya itu selalu sehat dan bahagia. Misalnya ada orang lain tetangga, ya itu beli Pajero, ya dia seneng, alhamdulillah lek Gusti Allah bagi nikmat rek nang tanggaku, ngono itu. Tapi nek wong jiwane gak sehat, kono meneh. Aku kapan tangga terus sing ketok. Ini tetep ae pancet ae ini wis tangga tuku Pajero ya atiku tambah gak karu-karuan ini ki sehat jiwa apa mboten? Mboten. Berarti perasaannya nggak sehat terus gak bahagia. Yang kedua, bisa nggak menerima orang lain itu. Duwe pasangan, Pak. Ternyata pasangannya itu introvert meneng, kurang inisiatif. Ya, terus kok ngomong gak cocok titik iku langsung melayu ngono Pak, bojone sing lanang ku nang warung, kadang nang koncone ngono. Ya, soalnya apa? Bojone ya rada ekstrovert, ngomongnya rada dhuwur, mari ngono rada neken ngono. Gak kuat Pak, kadang nang warung, kadang nang koncone ngono. Ya. Terus mari ngono Pak, dia nggak bisa menerima nek bojone iku ekstrovert. Bojone ekspresif mbok diturunno. Tapi bojone sik gorong iso nurunkan ekspresif. Katane gawan lho, Pak, kayak keluarga Sidul. Ya, rekamane iku kok ini pokoknya ini ngomong ya dhuwur, pilihan katae ya pokoknya angger jeplak, kata sing muncul. Nah, bojone iki model kaya wong kraton, rada lembut, santun, ramah, gak iso sing rada dhuwur gitu. Ini kalau nggak bisa menerima pasangan para jamaah sekalian. Ya, dengan keadaan apa adanya, ya memang burung berubah wong iki karakter kok wis berlangsung puluhan tahun. Nek mau berubah itu ya bertahap sunatunya. Itu ketika dia
sadar. Nah, kalau pengen sadar kan berarti butuh komunikasi. Terus terang, Dek, sepurane Dek ya. Awakmu iku nek ngomong terus nada tinggi kok nerecel. Sawanen aku, Dek, sawanen. Ya, terus terang ae itu. Oh iya ta, sawanen ta. Tak kira kuat ya, tak delok wajah sampean, awak sampean kan gede dempal. Ternyata kok hati sampean kok rodok kaya obi mesak ngono, itu. Misalnya komunikasi. Setelah komunikasi akhirnya apa? Yang pasangannya berubah, mau berubah, akhirnya bisa menerima. Nah, menerima itu Pak, sehat mental. Jenengan itu nikah sama anake, tapi mertuane kok ana karakter sing gak pas. Kira-kira niku jenengan terima napa jenengan kaget? Atau angel pertanyaane. Ya. Wangel ya tanya. Lah jenengan menikah itu dengan anaknya saja apa sekaligus juga keluarga besarnya? Ya keluarga besarnya gitu. Otomatis kalau kemudian menerima pasangannya, otomatis sak keluarga besarnya. Nek ketemu ya mesti ketemu ono sing kurang-kurang dari keluarga besarnya. Nah, itu namanya belajar untuk menerima. Itu baru sehat, Pak. Tapi kalau gak menerima, Pak, pas dolen nang mertua Idul Fitri, Pak. Ya, sak minggu sak durunge berangkat wis mulus-mulus gak karuan. Wah, ya kena psikosomatis kok. Wis bertahun-tahun kok nggak bisa mengelola jiwa. Nang kono sak minggu koyok 2 wulan, suwe ngono. Kok suwe ya jam itu. Karena apa? Belum berhasil mengelola. Itu berarti tandanya ada jiwa yang belum sehat. Itu dampaknya sampai psikosomatis. Nah, ini Pak, ini yang dinamakan tanda daripada sehat jiwa. Ini kalau dalam undang-undang kesehatan, Pak. Nah, coba kita lihat dalam Islam. Ya. Dalam Islam, indikator sehat mental itu disebutkan di dalam hadis Nabi. Nabi itu mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian, ya, orang yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Maksudnya orang muslim beriman yang tidak akan tersentuh dari api neraka. Maksudnya apa? Kalau ini ada, dia langsung masuk surga. Itu. Siapa mereka itu? Rasul mengatakan hayyinun layyin qoribun sahl. Orang yang punya 4 karakter ini, mereka nanti itu akan langsung masuk surga. Berarti kalau langsung masuk surga itu levelnya kan muksinin, Pak. Sing metu itu me apike tok. Eleke gak iso metu. Ngapunten saya tanya, Pak. Orang itu kalau keluar baiknya saja dalam setiap keadaan enak dan tidak enak, berarti tipenya itu orang yang tenang apa emosian? Tenang. Kira-kira itu karakter orang sing kaku ya atau orang yang fleksibel? Fleksibel. Kira-kira itu orang yang karakternya luwes, bisa berinteraksi sama siapapun, atau orangnya keras dan kaku? Luwes, masih luwes. Tipenya itu suka nuntut atau suka memudahkan? Yang cepat masuk surga itu, Pak? Memudahkan. Nah, makanya di dalam hadis ini ada isyarat indikator mental sehat dengan bahasa hadis, yaitu pertama adalah hayyinun, kemudian yang kedua adalah layyinun, yang ketiga qoribun, dan yang keempat adalah sahl. Ya, yang insya Allah ini nanti kita akan bahas, Pak, secara rinci, termasuk cara mewujudannya seperti apa. Makanya ini serial beberapa kali pertemuan agar kita bisa mempraktekkannya dan juga bisa menjadi solusi bagi kehidupan kita. Nah, kita mulai dari yang pertama para jamaah sekalian. Hayyin. Ya, karakter hayyin. Karakter pertama ini pondasinya. Kalau nomor 1 ini gagal, 2, 3, dan 4 nggak bisa. Makanya ini bukan sekedar urutan, tapi urutan yang menjadi tahapan. Kalau ingin mentalnya sehat, nomor 1 dulu, ini yang harus kemudian menjadi pondasi. Namanya hayyin. Apa hayyin itu? Jiwa yang stabil, lawannya stabil, reaktif, dan spontan. Berarti orang sing nesuan, temperamen, lawannya hayyin apa betul? Lawannya hayyin. Ya. Yang kedua, tenang. Sekarang wong sing gupuan, panikan, resah, lawannya hayyin apa betul? Lawannya hayyin, karena hayyin itu tenang. Meskipun kondisinya darurat, tapi dia mampu menenangkan diri. Bunda Hajar ketika ditinggal suaminya, nggak ada ATM, nggak ada HP, masuk darurat apa betul? Darurat, nggak ada makanan, Pak, nggak ada minuman, ditinggal sendiri. Darurat apa betul? Darurat. Tapi Bunda Hajar berhasil nggak menenangkan dirinya?
Berhasil. Tekniknya pakai nyambung sama Allah. Nanti kita sebutkan teknik untuk melatih hayin. Namanya ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Riyadhah dzikir. Ya, latihan dzikir tapi pakai makna, Pak. Bukan hanya lafaz saja. Tahu maknanya, tahu rasanya, ya, sehingga menyatu pada jiwanya. Bunda Hajar mengatakan apa? Idan la yudoyiuna. Aku wis apal iki. Nek bojoku dikongkon Gusti Allah, berarti aku diurus. Ya, iki memang gono uang, tapi uang kan nurut Gusti Allah. Iki gono tanaman, tapi sing ngatur tanaman kan Gusti Allah. Wis tenang ae. Ya, kemudian malaikat juga datang, Pak, membisikkan ke dalam hatinya, Bunda Hajar, tenang, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Enggak, kamu dibiarkan, kamu tidak akan disia-siakan. Orang kalau hatinya bagus, Pak, biasanya ada bisikan malaikat. Ya, bisikan malaikat untuk membisikkan apa? Tenang, damai, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Itu ada orang yang dikasih bisikan malaikat. Siapa mereka itu? Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Bisikannya tuh, ojo wedi, jangan takut, jangan khawatir, tenang, mari, beres. Jenengan kalau sudah dapat bisikan itu, Pak, musibah jenengan besar, jenengan gak keder. Karena apa? Wis dibarengi karo malaikat sakinah, malaikat yang membisikkan ketenangan. Itu cuma riadohnya ya tadi, Pak, qalu rabbunallah sumas taqamu. Allah saja, Allah lagi, Allah terus. Yang diinget-inget itu Allah dengan segala kekuasaannya tak terbatas. Aku lemes, Allah maha kuat, aku njaluk ae kekuatan nang Gusti Allah. Aku bingung, Allah maha pemberi petunjuk, aku minta petunjuk aja. Ingatnya itu Pak Allah, Pak. Itu yang membuat dia akhirnya apa? Mudah untuk tenang. Itu. Makanya orang yang stabil, tenang dan damai, indikatornya apa, Pak? Pertama, penampakannya itu emosinya terkendali terus. Dikabari gak enak itu loh, sek tenang. Dikambali sing jengkelno, yo sek tenang. Ya, ibaratnya itu bisa pas cepet loh, Pak. Gitu. Rata-rata orang tuh kalau mendapat yang tidak enak itu emosinya jadinya cepet pes apa tambah lama, kesabotase biasanya. Rata-rata sini, Pak. Yang pertama apa yang kedua rata-rata cepet marono kesabotase. Ya. Ada nggak orang tuh yang emosi dipendam sampai setahun? Ada, Pak. Ada, Pak. Itu karena dia nggak bisa mengelola benci nih. Ya, sampai masuk memori dan tersimpan emosinya benci tadi itu. Pokok ini ono ketemu wonge sliweran do WA, ketemu foto nih langsung kepencet, Pak. Ono foto iki. Tapi wonge gak teko ketane. Ya Allah. Yang kedua, Pak, orang tuh kalau hayin, dominannya itu bahagia. Kecewa iya, tapi sebentar, terus mari ono iso bahagia meneh. Khawatir, ya khawatir, tapi gak suwe-suwe, mari ono iso bahagia meneh. Berarti orang seperti ini orang yang mampu untuk mengelola jiwa, no, Pak. Dia nggak mau, Pak, dibawa ke negatif terus, nggak mau dibawa ngenes terus. Soalnya kalau ngenes terus nggak produktif nanti. Dia juga nggak mau dibawa ke panik khawatir. Ini panik khawatir malah nanti nggak karu-karuan, berantakan semua gara-gara panik dan khawatir. Dia juga nggak mau murang-muring terus, murang-muring terus, nggak mau, Pak. Nah, ini yang dinamakan berarti dominan bahagia. Penampakannya orang yang hayin itu nek ketemu itu senyum, nek dibahas karo sing elek terus diprovokasi, dek itu malah mendinginkan. Jadi nek dibahas yang panas, dia itu malah mendinginkan. Engko nek ana sing sedih, malah dia itu membahagiakan. Malah dibuat bahagia, cheer up, ceria. Wong sedih niku butuh keceriaan apa butuh tekanan? Pak? Wong sedih niku butuh keceriaan apa tekanan? Keceriaan. Ya, berarti nek ketemu wong sedih ya kudu banyol. Amen. Ya, amen ketemu anak sing sedih, ya. Pertama carane nek banyol gak iso dikei hiburan, yo dijak mangan senengane. Itu pertama diutik karo senengane sih. Wah, arek iki nek dijak mangan iki mesti favorit dhek. Ya muka dimae iku sih. Mari ngono ditakoni. Ya apa? Enak ya. Oh, enak ya. Gratis yo. Ya iya. Aku kurang duwe gaji yo gratis. Ini anak Gen Z, Pak. Anak Gen Z sampai jak kajian Islam. Kalau anak saya kajian Islam tak jak nang mall, Pak. Itu. Soalnya saya Gen Z. Itu.
karena belum bisa disetting model koyo sing biyen Pak, wong biyen ku nek kajian wis meneng. Gak Pak nek arek saiki. Mohon maaf tanya dulu. Ngono menyela-menyela ngono ya ono itu. Ya memang karena belum tahu adab majelis ilmu gitu. Tapi penasarannya itu tinggi, pengen segera terjawab gitu. Nah, kita kalau nggak kenal kejiwaannya kan, gurung mari ya tutuk endi ngono. Wis ngono Bapak. Ya, bisa emosi, ya. Yang ketiga Pak, orang hayin itu nanti modelnya itu semeleh kalau orang Jawa itu. Pernah dengar kata semeleh Pak orang Jawa? Mudah nerima. Ya, mudah nerima setiap keadaan, bukan keadaan dirinya, bukan keadaan orang lain, bukan keadaan urusan itu mudah menerima gitu Pak. Kenapa mudah menerima? Karena tahu bahwa keadaan itu dinamis. Gak nih ini terus gitu. Nanti ada perubahan kok, naik bertahap itu mesti ono kok. Cuma sekarang detik ini masih dikasih keadaan yang masih minim. Nah, orang yang punya sopan santun kepada Allah itu adabnya adalah menerima. Orang itu kalau protes sama menerima, kira-kira yang tenang yang mana? Yang menerima. Itu. Ini Pak ya indikatornya. Jadi jangan nanti masuk kategori hayin ya, lihat ini Pak, emosinya sering terkendali apa enggak? Ya, jenengan tuh hari-harinya itu dominan bahagia apa dominan susah itu. Nek dominan bahagia berarti sudah menuju hayin, Pak. Ya, termasuk yang ketiga, sering protes-protes ya atau mudah menerima. Itu. Ya, istilah Jawanya semeleh. Itu. Oke, nah, ini caranya Pak mewujudkan hayin ada 3 metode. Pertama, kalau pengen punya mental hayin, ya harus belajar manajemen emosi. Orang kalau pengen emosinya terkendali, ya latihan mengelola sampai ahli. Nek ahli ku setel-setelan iku gampang, Pak. Karena tahu apa? Tahu intinya. Itu. Oh, emosi iku nyetele teko sumbere. Nek sumbere dicilikno, sumber emosi dicilikno. Emosi ya cilik. Apa sumber emosi itu? Pengennya dikecilkan. Harapannya dikecilkan dulu. Soalnya apa? Nih harapan itu mbok dhuwurno, terus kenyataannya itu minim. Ya ngenes awakmu. Enten apa mboten Pak? Tiang niku arep-arep sugih wis suwe ngono, wis 20 tahun. Tapi keadaane ya ngono ngene, kadang utang, kadang mangan ya pas-pasan. 20 tahun lho Pak arep-arep iku. Tapi keadaane ngono. Umpama arep-arep sugih niku tambah dhuwur, kira-kira wajahe wong ya apa Pak? Surem napa wajah kok indonya nopo akhirat. Paham gak maksudnya Pak ya? Jenengan kalau pengen sugih terus mari ngono kok kenyataannya belum, iku cilikno. Pengen sugih ini cilikno, cuma nyambung nang Gusti Allah karo pasrah. Nggih sampun ya Allah kula pasrahkan nggih ten jenengan. Nek siyos sugih apik kangge kula nggih mboten napa-napa. Nek ketokane kok mboten apik nggih minimal cukup. Enak tuh Pak ngomongnya Pak. Sopan loh Pak ini. Sopan itu. Terus mari ngono iso plong ya Pak nggih. Iya, yang delok anu lah, delok makom kita, status kita itu. Pripun Pak? Kalau latihannya manajemen emosinya begitu, bisa berhasil nggak kira-kira? Bisa. Ya. Yang kedua nanti pakai riyadhah dzikir. Ya, pakai riyadhah dzikir. Dan yang ketiga nanti pakai latihan ridho dan tawakal. Nah, kita masuk di ini Pak nomor 1 ya. Nah, untuk manajemen emosi supaya kita nanti hayin, senantiasa tenang, stabil, nanti ada 3 teknik untuk manajemen emosi. Nah, teknik yang paling penting, yang paling mendasar nomor 1 ini Pak. Yang ini yang dilatih oleh para ulama, mendidik sumber emosi. Ya, ini ada kisah di kitabnya Imam Al-Ghazali Pak. Ada ulama yang diundang sama tetangganya untuk acara. Sudah datang Pak, terus tetangganya bilang, tidak jadi saya, gitu, mohon maaf sekali. Kemudian lagi Pak, yang kedua, diundang lagi, terus bilang, nggak jadi saya, sampai beberapa kali Pak. Umpama nggih, modelin jenengan ku sing dadi ustadz, kira-kira tangga model kayak ngono, disenyumin apa diapakno Pak? Lah, hebatnya ceritanya di kitabnya ya ini, kitabnya Imam Al-Ghazali ini, Syekh ini tidak marah. Sehingga sampai yang ngundang itu malah heran. Apa jawabannya Syekhnya? Saya datang ini kan, dorongan saya kan perintah Allah.
Itu mbok sampean kayak amplop, mbok kayak panganan itu agak peduli. Wong iku tugasnya jenengan mau hormat tamu atau mbak itu kan in asantum li anfusikum, kebaikan ya buat kamu, kalau kamu buruk ya buat kamu. Aku ndak urus itu karena itu bagianmu. Bagianku pokoknya melaksanakan perintah Allah. Aku teko loh wis oleh pahala. Meskipun gak sida ngisi. Wong niatku iku teko awal wis ate ngisi kok. Terus gak sida ya tetep mosok terus gak sida terus gono pahalae sapa? Iku lak aturane sapa? Ini aturane Gusti Allah kan gak ngono, Pak. Mosok ibu-ibu iku nek isuk gawe kopi, terus kopi ini gak diombe bojone, terus diombe dhewe, tetep oleh pahala napa mboten nyonyai? Ya tetep Pak, 100% pahalae meskipun gak diombe bojone. Karena niatnya sudah pengen melaksanakan melayani suami. Itu. Masalah hasil begitu gak diurus Pak karo Gusti Allah. Sing diurus karo Gusti Allah, niate karo prosesnya lho bener apa ora. Nek niate bener, proses bener, meskipun gak diombe kopi ini tetep oleh pahala. Cuma sing gudo kan hawa nafsu. Hawa nafsu ini ngomongi aku ngene iki gak diregani. Wis tak gekno mulai isuk-isuk tapi gak diombe. Nah, iku lah hawa nafsu sing dadekno awakmu murang-muring iku. Gak usah mikir ngono lah, wis tetep oleh pahala. Nggih napa mboten, Pak? Sing ngono iku Pak nyetel mengelola hawa nafsu. Jane wis oleh pahala. Gitu. Enggak harus hasil gitu loh. Nah, ulama tadi itu begitu, Pak. Berarti dia mendidik apa? Dorongan, Pak. Sumber emosinya itu keinginannya dididik terus. Pengenku kedu pengen sing diridhoi Gusti Allah. Ngono, Pak. Nek wis diridhoi Gusti Allah cukup buat aku. Soalnya urusannya aku karo Gusti Allah. Level ulama itu sudah latihannya ke sana. Nek level kene kan kadang-kadang gak ngono, Pak. Aku ya nuruti perintah Gusti Allah, cuma sing wis tak lakokno, dhek iku ya apa, dhek ya apa. Dhek sik ngono ae. Males aku lihat. Berarti sampean ku melaksanakan perintah Gusti Allah digudo karo makhluk. Mari digudo makhluk akhirnya sampean cancel perintah Gusti Allah. Sing rugi sapa? Ya sing cancel, sing rugi. Wong ujian itu memang diizinkan oleh Allah untuk menguji kita kira-kira istiqomah apa enggak, ikhlas apa enggak. Kata Imam Nawawi, ikhlas itu tasfiyatul akli an mulahadatil makhlukin, membersihkan pikiran dari respon dan pengaruh makhluk. Aku nggak mau, pokok ini perintah Allah ya tak lakoni, meskipun komen-komen wong jarno, komen makhluk kok. Aku nggak mau terpengaruh sama komennya makhluk, tetap tak lakukan perintahnya Allah. Itu. Oke. Nah ini Pak, tahapan pertama namanya mendidik sumber emosi. Jadi dengan lihat gambarnya Pak, arek cilik nih, modelnya gambarnya wong sabar napa murang-muring. No, itu wis gemes level atas itu, menuju ke arah tantrum. Okay. Nah, mendidik sumber emosi. Nah, gimana Pak? Pertama, latihannya fokus dari keinginan dan harapan buta menuju keadaan yang terkendali. Waspadalah dengan keinginan, harapan, tuntutan yang buta, Pak. Maksudnya apa? Orang kalau tuntutannya buta, harapannya buta, harus terwujud. Modelnya rotok mirip-mirip Tuhan, Pak. Itu. Dan nggak hanya terwujud, harus sekarang. Jadi gayanya itu menguasai ilmu kun fayakun, gayai. Itu. Iya Pak ya? Itu. Padahal dia menguasai kun fayakun atau enggak, Pak? Enggak, itu ilmunya Allah, kun fayakun harus sekarang, harus terwujud, harus sekarang, ya, harus persis barang, Pak. Persis iki wong idam nih biasanya, harus persis. Nek gak persis gak gelem, nggih, Pak. Lagi gak wayang ngidam kok dipakai terus, nggih, Pak. Harus persis, ya. Yang keempat, harus sempurna. Nuntut anak harus sempurna, harus sekarang, nggak bisa ditunda. Kira-kira Pak, orang itu kalau pakai gaya model jiwa yang seperti ini Pak, uripiku kira-kira kemerungsung no, betul. Semerap kemerungsung Pak. Kemerungsung itu dodo koyo ono gemuruhe no Pak. Orang mandek-mandek no. Koyo uripku kok gak tenang no, kemerungsung. Kalau keinginan buta, harapan buta, kira-kira kemerungsung apa enggak Pak? Kemerungsung, ya. Dan tipe seperti ini Pak, biasanya jiwanya keras, kaku, apa lembut? Keras, kaku. Kira-kira bisa fleksibel nggak orang ini? Kira-kira sulit atau mudah beradaptasi dengan keadaan? Sulit. Karena yang ditanam yang buta Pak, gitu. Nah kalau pengen manajemen emosi, keinginan, harapan, tuntutan dididik pakai yang warna hijau. Menjadi keinginan yang terkendali. Caranya gimana? Pengenmu itu loh bisa ndak bener loh.
Sekarang Bunda Zulaikha seneng sama Nabi Yusuf, itu keinginan yang benar apa salah? Salah. Kamu sudah punya suami. Misalnya, nggih, ana arek wong wedok, nggih, kemudian seneng sama laki-laki yang lain, bukan suaminya. Soalnya mbiyen konco alumni, ngono, Pak. Itu namanya CLBK, cinta lama bersemi kembali itu. Lah iku ditelepon karo bojone, Pak. Sing bojone asli, Pak. Ya apa manang omah? Lapo sih papa iku telepon kerja kono, Pak, kerja, Pak. Aja ngurusi omah bagianku. Lapo ngurus-ngurus kerja sing oleh duwe akeh omah, Pak, ngono. Mari ngono, Pak, 30 menit ana sing telepon. Sing telepon wong lanang. Halo, lho. Kok suwe Mas, sampean kok gak telepon, tak anteni Mas. Ya suara sampean ya apa? Lah ternyata konco alumni biyen sik ana memori ini gurung kehapus. Ngeten iki berarti kepengin sing buta apa pengen terkendali? Buta, ini masuk pengen yang salah, nggak boleh diteruskan. Ini diteruskan ya wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, bisa bencana nanti, bisa rame nanti. Betul nggih? Nah, itu. Nggih. Makanya dididik, Pak. Pengenmu bisa jadi nggak bener. Yang kedua, pengenmu bisa jadi nggak baik. Oh no, Pak, wong pengen sugih. Tapi nek didelok wajahe, Pak, mentale gurung sugih. Kira-kira nek diterusno, Pak, apik napa mboten? Dek iku nyimpul-nyimpulno dhewe. Aku nek ndelok potonganku jane ya sugih lho. Ngono. Terus manut dongane iki ya sugih. Tapi nek menurut Gusti Allah iki gak siap iki. Ojo-ojo mirip Sa'labah. Sa'labah kan begitu, Pak, sudah dibilang sama Nabi. Ya, qalilun tashkuruka, sedikit kamu syukuri, khairun, lebih baik, min kasirin latutikuhu, daripada dikasih banyak kamu gak kuat derajat. Itu. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, minta kekuasaan, ditegur sama Nabi, no, betul? Ditegur, kekuasaan ini amanah, awakmu gak kuat. Nek sholat duha, sholat tahajud, ibadah, awakmu top nomor 1. Tapi nek urusan kekuasaan, ojo iki, gak bagianmu. Nabi itu tahu. Akhirnya sahabat Abu Dzar nurut, ya selamat Pak, nurut kok. Tapi nek Sa'labah nurut apa betul? Boten, gak nurut, akhirnya bermasalah, Pak. Karena masuk keinginan yang buta, bagi kamu ini nggak bagus, tidak baik. Yang ketiga, kita mendidik keinginan saya ini prioritas enggak? Kalau nggak prioritas, kenapa harus sekarang? Ini kan kaidah, Pak, dalam agama. Dalam agama ada nggak ajaran prioritas, Pak? Ada, itu surat Al-Jum'ah itu. Panggilan sholat Jumat, tapi sedang jualan, sedang ngajar. Yang didulukan itu ngajar terus apa sholat Jumat dulu? Ya sholat Jumat dulu, itu namanya kaidah prioritas. Islam ngajari, mendidik pengenmu, mendidik ambisimu supaya pakai kaidah prioritas. Soalnya kalau tidak prioritas, nanti timbul masalah. Betul apa betul? Ya. Kemudian yang keempat, mendidik jiwana. Hei, jiwa, hawa nafsu, awakmu nek pengen kudu siap-siap nggak terwujud loh ya. Soalnya awakmu itu gak Tuhan, awakmu itu makhluk gak sakarepe dhewe. Meneng nek gurung terwujud meneng. Ngono Pak, ceneni awake dhewe, Pak. Ulama itu ngajarin nafsu dengan mukhalafatun nafs. Mukhalafah, melawan hawa nafsu. Itu. Kemudian ono sing pengen sak dek sak nyet kudu cepet harus ada. Itu model anak sultan apa anak rakyat? Padahal dia itu wong desa, Pak, tapi gaya anak sultan. Ya, akhirnya yang ngono, ngenes saya uripe. Ya, nggak mau tertunda. Kemudian ada lagi yang nggak mau bertahap, pengen langsung yang kun fayakun, Pak. Pengen sing instan, generasi instan. Padahal sunatullah itu ada yang sunatullah bertahap. Nek kun fayakun iku kuasanya Allah itu baru kun fayakun. Kalau Allah berperan, tapi Allah berperan sesuai kehendaknya, bukan sesuai kehendakmu. Gimana? Kun fayakun kan sesuai kehendak Allah. Misalnya Rasulullah Isra Mi'raj, ya. Padahal itu sampai Sidratul Muntaha, kok gak sampai beberapa jam, nggak sampai 1 hari, kok sudah pulang pergi. Ya itu bukan kuasanya Nabi Muhammad kok, tapi kuasanya Allah. Kalau kuasa Allah tak terbatas, nggak pakai ukuran, Pak. Itu kadang-kadang di dalam Al-Quran tuh pakai bahasa ukuran, ini mudah bagi Allah, itu bahasa untuk mendekati bahasa kita. Itu loh, Gusti Allah ngalah kepada kita, Pak. Ya ibaratnya kayak Nabi Isa, ya
kemudian dituduh ibunya ini melakukan zina. Apa jawaban Quran? Loh, sing gono bapak ibuke lho aku iso nguripno dadi wong, apa maneh ana emake? Ya luwih gampang lah. Itu kan namanya kan Allah kan ngajari toh, Pak. Tahapan berpikir secara bertingkat. Ya. Wong ana gono bapake karo make kun fayakun iso, apa maneh wis ana make? Ya luwih gampang lah. Gak gawe make. Nggih Pak nggih. Loh. Inilah cara kalau kita itu memahami tentang kuasa Allah. Termasuk yang berikutnya Pak, diganti dengan bentuk yang lain. Jadi kan biyen nggih, pas cinta pertama delok jodoh, tapi ternyata gak dikei sing iku, Pak. Terus mari diganti dalam jodoh yang lain. Nah, ngono iku kira-kira nerima napa sik kepikiran? Nah, sik kepikiran iku nggarai emosinya iso goncang. Pas yang menggantikan kok ternyata kok dilihat-lihat kok rodok beda, ya. Nah, akhirnya tambah ngenes, betul nggih? Padahal kalau pengen terkendali emosi, menerima apa protes? Ya, semeleh napa kemerungsung? Ya, qanaah napa protes? Qanaah. Ini namanya manajemen emosi, ya. Nah, contoh misalnya Fir'aun ini keinginannya terhadap tukang sihir buta apa terkendali, Pak? Buta, kudu menang, awas gak menang kon tak gaji, kudu nurut aku tok, gak boleh ada pilihan yang lain. Tapi ketika tukang sihir itu berubah masuk agamanya Nabi Musa, lalu kemudian dia membela Nabi Musa, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Emosi, frustasi. La uqatti anna aidiakum, tak potong kon tanganmu, persilang karo kakimu. Wis tak izinkan audisi, mari ngono tak gaji, kok mari ngono sak karepe dhewe. Aku iki raja. Itu muncul emosi, keinginan buta apa terkendali Fir'aun? Buta. Qabil sampai membunuh Habil, itu keinginan buta apa terkendali? Buta juga. Sampai persaudaraan itu sudah sepertinya nggak ada, gara-gara urusan cinta buta kepada seorang perempuan dan tidak taat kepada putusan Allah. Akhirnya kemudian malah membunuh saudaranya. Ya sama dengan iblis loh, Pak. Kenapa iblis itu sampai terlaknat? Gara-gara inting-inting Nabi Adam. Iki sumber situ iki. Umpama gono makhluk anyaran sing junior iki diciptakno, aku kan saya tetap jadi makhluk yang terbaik. Ini gara-gara Adam. Makanya dendam napa mboten Pak iblis karo Adam? Awas kon yo Adam, ngono Pak. Awas kon yo. Sak anak turunmu tak kudu teko ngarep, teko nguri, teko kanan, teko kiri, tak gawa kabeh nang neraka. Nggih, sampai sumpah ngoten mboten. Niki emosi napa mboten niki? Emosi, Pak. Itu. Karena apa? Pengennya itu sudah pengen buta. Kayaknya dia itu pengen yang terbaik di alam gitu loh, Pak. Padahal dia nggak dipilih terbaik di alam. Yang dipilih terbaik di alam itu Nabi Muhammad, Pak. Khairul khalqi. Sebaik-baik ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Loh, Pak. Berarti yang kita didik terus itu kenyataan apa daleman kita, Pak? Daleman kita, karena ini yang bisa kita kendalikan. Kalau kita berhasil, Pak, terus mendidik diri kita, bisa beradaptasi, bisa menerima apapun keadaannya, bisa beradaptasi. Nanti kalau sudah bisa beradaptasi itu kan sampai bisa mencari strategi menghadapi kenyataan. Kalau urutan tiga-tiganya ini berhasil, Pak, menghadapi situasi dan keadaan apapun, kira-kira terkendali napa mboten? Tenang napa mboten? Tenang, wis nerima ya wis latihan. Beradaptasi ya wis latihan. Ngapunten, Pak. Enten murid silat dilatih kali guru nih, karo digepuki, cek tahan dengan pukulan. Kalau ini dia tawar dengan pukulan, terus bisa beradaptasi dengan level tingkatan pukulan. Ini pertandingan nasional, Pak, silat. Kira-kira kemungkinan jurusnya sering keluar napa mboten, Pak? Sering keluar soalnya menter, Pak, karo pukulan. Jadi jurus-jurusnya saya apal, nggak terpengaruh, terdistrak oleh pukulan karena gara-gara rasa sakit yang tidak tertahankan. Perumpamaannya bisa dipahami, Pak. Seperti itulah, Pak, nanti ketika kita menghadapi yang tidak enak, nek sampai wis tawar karo gak enak, itu nanti kita akhirnya bisa kreatif karena akalnya bisa muncul untuk mencari solusi. Saya kira itu nggih. Pertama nanti nggih, ini masih belum selesai. Nanti kita, karena ini serial, Pak, mental sehat dalam Islam. Ya moga-moga dengan kita khidmat membahas mental sehat dalam Islam, Allah berkenan memberikan pada kita mental yang sehat.
hingga nafsul mutmainnah dan langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan, saya persilakan. Oke. Setelah saya mendengarkan rinciannya dari masalah psikologi Islam, itu ternyata sangat-sangat merugikan. Karena apa? Di dalam diri manusia itu ada jiwa, ada hawa nafsu, ada mental, karakter, emosi. Itu kalau saya simpulkan, di dalam diri manusia itu ada hubungannya. Kalau baik, secara otomatis tubuh kita, kelakuan kita juga baik. Sebaliknya, kalau sebuah darah itu jelek, maka tingkah laku kita, sifat kita itu jelek. Yang menentukan adalah sebuah darah. Nah, dan saya inginkan kepada saya, tolong berikan sedikit nasihat bagaimana cara membuat segumpal darah itu baik. Terima kasih. Ya, namanya mekanisme organ jiwa. Ya, organ jiwa manusia itu ada 3. Ini kalau versinya Imam Al-Ghazali ya, namanya kolbu itu rajanya. Makanya yang disebutkan oleh beliau ini rajanya yang memutuskan. Nek rajanya itu bijaksana, dewasa, api. Akal karo hawa nafsu, organ dua-duanya ini wis tunduk Pak, gak karu-karuan. Kalau rajanya ini betul-betul seorang raja yang dewasa, bijaksana dan baik. Nah, cuma yang merorong kolbu ini, yang merorong raja ini adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini jenderalnya, polisinya, sing nuntut-nuntut nih Pak. Hawa nafsu bagian nuntut-nuntut ini hawa nafsu. Nah, kemudian punya perdana menteri namanya akal, yang ngasih pertimbangan kepada raja. Nah, kalau kita pingin kolbunya ini tetap baik, berarti pertama yang harus ditreatment terus menerus karena ini sumber keburukan itu akal atau hawa nafsunya dulu. Hawa nafsu dulu Pak, yang diwaspadai terus. Karena ini yang bisa ngotori kolbu, karena kalau hawa nafsu jelek, kolbunya langsung gelap. Kalau hawa nafsunya jelek, mikirnya itu bundeli. Apa bundeli ini? Ruwet lah pokoknya, sinten niku ruwet pokoknya kena hawa nafsu iku pikiran ya ruwet, atine kotor gitu. Makanya lifetime perjuangan yang terus-menerus harus dilakukan sepanjang hidup kata Imam Al-Ghazali adalah melawan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu unsurnya 2. Pertama syahwat, dorongan-dorongan tadi itu pengen-pengen, arep-arep, nuntut-nuntut. Ini diwaspadai terus Pak. Gitu. Soalnya ono gambar langsung pengen, ono iklan langsung pengen. Ngapunten Pak, duit mek 200.000, tapi iklan niku 200 sing metu Pak. Kira-kira bingung no mboten. Ya iku sing salah iku duit 200 sih apa ndelok iklane. Ya makanya kendalikan ndelok iklan terus, sok duit titik ndelok iklan. Nah, ngono. Ini gurung wayahe nabung sik ngono lho. Nggih apa mboten Pak? Lah itu kan salah nyetel awakmu, mengelolanya salah, awakmu malah malah menuruti hawa nafsu. Makanya hawa nafsu ini ditreatment terus Pak. Itu termasuk bahasan mentreatment hawa nafsu itu ada bagian khusus namanya manajemen emosi. Kalau berhasil ini Pak, nanti jadi tenang, lerem, gak berak-berak terus. Ibaratnya kata Imam Al-Ghazali, kuda liarnya berubah menjadi kuda jinak. Kalau jadi kuda jinak bisa Mbak kita arahkan kemana-mana Pak? Bisa, tapi kalau nggak di treatment kita maunya ke surga tapi dienggeret nang rokok, siapa itu Pak? Hawa nafsu. Nah itu Pak, yang pertama hawa nafsu begitu. Kemudian perdana menterinya harus diisi ilmu Pak, harus diisi ilmu supaya nanti apa? Kolbunya kalau melihat fakta, keadaan itu tetap pakai kaidah ilmu. Misalnya kok melihat ada pasangannya kok ternyata murang-muring pakai kaidah ilmu. Riwayat hidupnya lo beda dengan keluarga besar emang temperamen kabeh. Dek yo gak njaluk temperamen, cuma yo ketularan ngono. Yo gak iso metu to keluargane, kena efek. Nah iku ditemono karo awakmu sing keluarga tenang, stabil. Iku cek ono cermin dari kamu. Awakmu ojo melu murang-muring, lu namanya ketularan awakmu. Awakmu sing tetap sabar tambah kuat, cek dhek melu sabar. Al mukmin mir'atul lil mukmin. Mukmin itu bisa bercermin bagi muslim mukmin yang lain. Bisa nggak Pak? Orang terinspirasi dari kebaikan orang lain.
Bisa Pak. Akhirnya sing temperamen tuh akhirnya mikir-mikir dewe. Iya ya. Lapo aku murang-muring. Aku murang-muring malah lho dengan anakku model ngono. Gak nyaman karo aku, bojoku ya gak nyaman. Ya wis, aku tak belajar sabar. Itu namanya apa? Mengelola. Nah, ini butuh ilmu Pak. Perdana Menterinya harus sering diisi ilmu. Apalagi kemudian ilmu-ilmu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, baru yang ketiga, kolbunya sering disambungkan kepada Allah. Karena nutrisi kolbu itu pertama ma'rifatullah. Nyambungnya pada nama-nama Allah Asmaul Husna Pak, dikenalkan nama-nama Allah Asmaul Husna. Karena setiap masalah yang kamu hadapi itu ada perannya Allah. Kamu mendapatkan kelapangan itu berarti mendapatkan kebaikan dan kemurahannya Allah. Kalau kamu dapat musibah, kamu dapat keperkasaan Allah yang kamu nggak bisa melepas ketika Allah menghendaki kamu mendapatkan sesuatu yang sempit. Jadi ketika mendapatkan musibah, seeling Gusti Allah Pak, jadi gak pati murang-muring. Pahit-pahit ngene ya teko Gusti Allah. Berarti racun apa jamu? Jamu wong teko Gusti Allah. Tapi nek dieling-eling pahit iki teko dulurku sing suka ngeprank karo bully, kira-kira dadine murang-muring apa tenang? Murang-muring kok. Iki endi iki sumber penyakite digeleki Pak? Endi sumber penyakite? Kira-kira wong nek suka gelek-gelek sumber penyakite menungso liyane ku kira uripe ku kemerungsung napa tenang? Ya kemerungsung. Dengan lihat Nabi Yusuf, gak pernah Pak cari keburukan saudaranya, malah di Quran mengatakan dulurku itu gara-gara itu loh nyalano setan. Coba sampai nanti ono masalah keluarga besar, terus sampai ngomong ketokane penyakit ular ketokane wong iku lho. Yuk padahal kerabatnya dewe. Terus mari ono krungu Pak disampaikan rame napa mboten? Rame perang Bratayuda gitu. Nggih Pak nggih. Lho itu lho Pak teknik-teknik yang diajarkan oleh Islam. Gitu nggih Pak nggih. Treatment ke hawa nafsunya dilakukan, akalnya dilakukan, termasuk kolbunya dilakukan. Gitu nggih. Insyaallah nanti bahasan akal dan kolbul detailnya dibahasan di yang lain. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Kita semua sehat lahir batin. Moga-moga kita tahun ini benar-benar diwujudkan menjadi pribadi yang takwa sepanjang masa dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.